Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya Sumatera Selatan hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Selama kurang lebih 60 menit ke depan beragam informasi teraktual seputar Sumatera Selatan akan kami hadirkan ke layar kaca Anda. Dan berikut dua cuplikan topik utama Warta Sumsel hari ini. Ratusan TPS pemilu di Kabupaten Oku Selatan sulit dijangkau kendaraan maupun jaringan Telkom karena daerah perbukitan. Praktek dokter hewan di Palembang banyak belum mengantongi izin. Dua cuplikan topik utama tersebut tentunya akan kami rangkai dengan beragam informasi lainnya. Bersama saya Nata Persada, inilah Sumatera Selatan hari ini selengkapnya. Saudara, kami awali Sumatera Selatan hari ini dari topik utama. Topografi Kabupaten Oku Selatan yang berbukit membuat ratusan TPS tempat pemungutan suara pemilih pemilu sulit dijangkau kendaraan maupun jaringan telekomunikasi seluler. Ratusan TPS di Kabupaten Oku Selatan ini kondisinya sulit dijangkau atau terisolir karena medan ke lokasi masih sangat sulit dilintasi, meskipun dengan kendaraan roda 2. Begitu juga jaringan telekomunikasi di wilayah masih sangat terbatas. Data dari Bawaslu Kabupaten setempat, jumlah TPS yang hanya bisa diakses dengan kendaraan roda 2 maupun jalan kaki sebanyak 150 TPS. Sedangkan untuk TPS yang tidak bisa diakses dengan jaringan telekomunikasi seluler sebanyak 110 TPS dari total keseluruhan TPS sebanyak 1.273 yang tersebar di 19 kecamatan yang ada. Ketua Bawaslu Kabupaten Oku Selatan Heri Aprizon mengatakan akses transportasi yang sulit dijangkau dan sinyal seluler masih terbatas merupakan tantangan sendiri bagi penyelenggara pemilu di wilayah ini. Belum lagi jumlah logistik TPS yang tidak sedikit. Bawaslu akan meningkatkan strategi pengawasan khusus di wilayah yang sulit diakses dan melakukan pemantauan secara mobile. Begitupun penginputan data dengan cara jemput bola ke kawasan yang terdapat sinyal seluler, agar proses pelaksanaan pemilu 17 April mendatang berjalan dengan lancar. Terkait dengan lokasi TPS yang sulit dijangkau dan hanya menggunakan sepeda motor, tentunya kita sudah petakan ini semua dan jumlahnya sudah ada. Terus lagi titik atau lokasi yang memang tidak ada sinyal, yang tentunya sinyal pada hari H itu sangat dibutuhkan karena untuk menyampaikan apa perkembangan di TPS tersebut dan apa hasil dari TPS-TPS yang sulit dijangkau tersebut. Setiabudi TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, masih kami hadirkan informasi seputar pemilu. Menjelang pemilu Presiden dan Legislatif 17 April 2019, KPU Kota Palembang menggelar simulasi pemungutan suara guna memberi pemahaman kepada masyarakat tentang teknis pencoblosan dan hingga perhitungan suara. Mendekati masa pencoblosan pada pemilihan Presiden dan Legislatif 17 April 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang melakukan simulasi cara pencoblosan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Dalam simulasi tersebut dilakukan proses pendaftaran pemilih sampai rekapitulasi suara di tingkat TPS, di mana saat pemungutan suara nantinya masyarakat harus menunjukkan formulir C6 kepada panitia. Yang selanjutnya pemilih diberi 5 surat suara, yakni surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang sudah ditandatangani Ketua PPS. Simulasi ini sendiri dilakukan guna memberi pemahaman kepada masyarakat dan petugas PPK dan PPS sekota Palembang. Dalam rangka tujuan simulasi ini dalam rangka pemberian pemahaman kepada seluruh jajaran PPK dan PPS Kota Palembang untuk bahan mereka melakukan BIMTEK di tingkat KPPS. Karena tanggal 10 April kita akan melakukan pelantikan serentak seluruh KPPS Kota Palembang untuk 4.805 TPS. Suara yang diberikan masyarakat sah bila mencoblos partai, nomor urut dan nama orang asal dalam kota. Namun jika dicoblos di luar kota, lambang partai atau kolom partai, suara tidak sah. Romeko TVRI Sumatera Selatan melaporkan.
Saudara, jelang pelaksanaan pemilu serentak 2019, KPU Kota Lubuk Linggau akan mendistribusikan logistik pemilu 15 April 2019 ke tingkat panitia pemilihan kecamatan PPK yang tersebar di 8 kecamatan yang ada di wilayah Kota Lubuk Linggau. Jelang pemilu serentak 17 April 2019, pihak KPU Musirawas secara cermat dan menargetkan semua penyelesaian pengepakan kelengkapan logistik yang akan didistribusikan ke tingkat PPK hingga di TPS pada tanggal 10 April. Ketua KPU Musirawas Anas Tatias di sela-sela memantau proses pelipatan surat suara mengatakan KPU Musirawas berencana tanggal 13 April pihaknya akan mulai mendistribusikan logistik ke tingkat PPK yang tersebar di 14 kecamatan. Dalam pengiriman logistik ini nantinya akan menggunakan jasa ekspedisi PT Pos Indonesia yang sudah siap dengan armadanya. Sehingga jika ada kekeliruan di kemudian hari, KPU akan mudah melakukan koordinasi dan pemeriksaan. Target tanggal 10 April sudah selesai semua proses packing dan proses pengesetan. Kenapa? Tanggal 13 sudah kita luncurkan untuk distribusi logistik masuk ke teman-teman PPK. Kepolisian kemarin ada opsi untuk pakai jasa pos pihak ketiga. Yang jelas kami berupaya kegiatan-kegiatan KPU ini kita kalau bisa memberdayakan kegiatan eksternal ya untuk pihak ketiga supaya enak kalaupun ada nanti ada pemeriksaan lebih konkret juga masalah kontraknya. Disinggung terkait adanya sejumlah wilayah yang rawan distribusi logistik, KPU Musirawas sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian maupun pemerintah setempat baik kecamatan maupun desa. Dari Kota Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. 20% dari 40% pemilih pemula hingga 8 hari menjelang Pilpres masih bingung menentukan pilihan. Kebanyakan dari kaum milenial ini terpengaruh isu yang disebarkan melalui media sosial. Angka pemilih pemula di Provinsi Sumatera Selatan dari catatan Badan Kesatuan Bangsa atau Kesbangpol Sumsel mencapai 40%. Dari jumlah itu, 20% kaum milenial belum tentukan pilihan atau masih diambang kebingungan. Diakui pelaksana tugas Kaban Kesbangpol Sumsel Fitriana. Sebelumnya dari kalangan milenial bingung menentukan arah pilihan mereka karena dipengaruhi isu yang tersebar di media sosial baik Facebook, Instagram maupun WhatsApp. Namun berkat sosialisasi yang gencar dilaksanakan oleh Kesbangpol, KPU, Dukcapil dan pihak terkait, angka kebingungan kaum milenial berkurang hingga 50%. Menjelang satu pekan Pilpres dan Pileg, Fitriana menyatakan pihaknya akan lebih menggencarkan sosialisasi pentingnya partisipasi dalam pemilu. Informasi-informasi yang sering mereka dapatkan melalui gadget inilah yang mempengaruhi pola pikir mereka. Kadang-kadang mereka mungkin tidak menganalisa lagi informasi-informasi yang mereka dapatkan dari gadget. Sehingga ini mempengaruhi pola pikir mereka dan mempengaruhi juga pilihan mereka. Kalau tidak diberikan pendidikan yang benar, artinya kalau ada informasi terkait misalnya dengan informasi yang hoax, itu kan harus diimbangi dengan berita-berita yang benar. Fitriana juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu yang mengatasnamakan kedua pasangan capres dan cawapres. Tentukan pilihan sejak sekarang, karena satu suara sangat menentukan kelangsungan pemerintahan NKRI ke depan. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu menargetkan partisipasi pemilih melebihi angka target tingkat partisipasi politik masyarakat yang ditargetkan KPU Pusat sebesar 77,5%. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu terus menggencarkan sosialisasi pemilu kepada masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu menargetkan partisipasi pemilih di Ogan Komering Ulu pada pemilu 2019 sebesar 80% dari jumlah daftar pemilih tetap di Ogan Komering Ulu. Persentase itu lebih tinggi dari target secara nasional yakni 77,5%. Ketua KPU Oku Naning Wijaya menegaskan sosialisasi secara masif terus dilakukan, mulai dari tingkat PPK, PPS serta relawan demokrasi sebanyak 55 orang yang tersebar di Ogan Komering Ulu. Oleh karena itu KPU Ogan Komering Ulu sangat optimis dapat mencapai target tersebut, apalagi dengan digabungnya Pileg dan Pilpres pada pemilu tahun 2019 ini. Di KPU meyakini bahwa kita partisipasi pemilu 2019 jauh melampaui target yang dicapai oleh nasional yaitu 70%, yaitu 40% tingkat partisipasi pemilih. Kami sudah melakukan kegiatan
cukup banyak dan sosialisasi lainnya. Jadi menurut kami respon masyarakat di khususnya sangat baik terhadap proses pemilu tanggal 17 April 2019. Kepada partai politik, KPU berharap kampanye yang diberi waktu hingga 13 April nanti dapat dilakukan sesuai peraturan PKPU tentang kampanye pemilihan umum yang ditetapkan. Muhammad Wiwin, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Ogan, Komering Ulu. Umat Buddha yang telah memiliki KTP WNI yang berada di Sumatera Selatan untuk tidak golput pada pemilihan umum 2019 yang tinggal 1 pekan lagi. Marga Tionghoa khususnya yang beragama Buddha di Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengantongi KTP WNI bisa dikatakan golongan minoritas, tetapi suara mereka paling tidak memiliki andil untuk pemerintahan di negeri ini. Terkait pemilu 2019 khususnya dalam menentukan presiden, Dewan Penasehat Walubi Sumsel Hermanto Wijaya mengajak umat Buddha tidak golput. Sebagai tokoh masyarakat Tionghoa, Hermanto Wijaya mengingatkan satu suara bisa menentukan nasib bangsa ke depan. Dalam menentukan pilihan terhadap presiden, Hermanto mengajak umat Buddha dan marga Tionghoa, pilihlah berdasarkan hati nurani, tidak mempercayakan berita yang belum tentu kebenarannya. Saya menghimbau kepada umat Buddha, Sumsel, Palembang khususnya, dan masyarakat Tionghoa pada umumnya harus memilih, jangan golput. Karena tanggal 17 itu satu suara menentukan perjalanan bangsa ini. Jadi rame-rame keluar rumah dan yang tidak perlu betul harus ke TPS untuk memilih, menentukan perjalanan bangsa ini, terutama bagi masyarakat Tionghoa pada umumnya. Saya pikir kalau hoak itu tidak perlu kita tanggapi dan kita bisa menilai mana hoak, mana yang tidak ya. Kita pada masing-masing sudah bisa nilai ini hoak atau berita bagus atau dan seterusnya. Sebagai marga keturunan Tionghoa yang telah lama berkiprah di Palembang, Hermanto Wijaya tidak terlalu mengubris isu yang kerap ditujukan kepada marganya. Yang terpenting menurut pengusaha sukses di bidang perdagangan elektronik ini, mereka telah menanamkan rasa cinta terhadap NKRI dan senantiasa berbuat baik demi kemajuan negeri ini. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Saudara, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Selatan hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sumatera Selatan hari ini dan kini kita ikuti informasi selanjutnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un telah berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa taala pagi tadi wartawan senior Sripo Frans Johansyah atau lebih dikenal Ajong karena sakit. Frans Johansyah merupakan seorang wartawan senior era tahun 1980-an dari berbagai media cetak seperti Sripo, Jambi Post, dan Silampari Lubuk Linggau. Semasa hidupnya, Acong sangat akrab dengan sahabat wartawan, baik wartawan media cetak dan elektronik, serta pejabat pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumsel, karena beliau orang yang supel dan pandai bergaul, serta mengayomi wartawan muda. Di mata sahabat-sahabatnya, Frans Johansyah atau Acong adalah orang yang baik. Firdaus Komar, Ketua PWU Sumsel, Toton Dai Permana, mantan Kabak Humas Protokol Pemprov Sumsel, dan Yan Romain, teman dekat semasa kecil, merasa sangat kehilangan. Beliau itu semangatnya luar biasa. Beberapa kali pindah di media, namun semangat kewartawanannya untuk memotivasi adik-adik itu sangat bagus. Saya termasuk yang junior dari Kak Ajo, yang juga dididik oleh beliau di kantor. Beliau itu sangat suka diskusi soal apapun terkait dengan baik itu konten berita maupun terkait dengan skill untuk jurnalis. Dia selalu artinya dengan kawan-kawan itu terus bisa berhubungan. Nah, apalagi sekarang kan lemah, ada WA, ada Facebook, ada apa, dia terus menjalin. Dan kalau kawannya di luar itu asmani nih, kawan-kawan dia minum, kawan wartawan, gitu kan. Kalau pribadinya bagus, belumnya surah, tidak pelit, adu-adonya buntu ya buntu, duit, itulah dia. Dulu di TVRI, Dia Ajong ini rajin menulis drama-drama yang dimuat di TVRI waktu dia masih wartawan.
Jaya Pos. Saya kira itu. Dan kepribadian sendiri dalam wartawan gimana? Orang yang baik dan supel, serta kalau di kewartawanan itu masuk orang yang gigih membuat berita. Almarhum Acong meninggal pada usia 55 tahun dikebumikan sore hari ini di Puncak Skuding. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, pemerintah daerah akan menertibkan praktek dokter hewan yang mulai bermunculan saat ini. Dari 34 praktek dokter hewan di Kota Palembang, ternyata baru 8 yang mengantongi izin. Semakin banyaknya kebutuhan ternak dan hewan peliharaan di Kota Palembang perlu diatur secara ketat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dari 34 praktek dokter hewan yang ada di Kota Palembang, baru 8 tempat praktek yang mengantongi izin dikarenakan selama ini pemangku kepentingan memandang urusan hewan sebatas rumah potong hewan atau RPH. Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Selatan, Dr. Hewan Japrizal membenarkan banyaknya praktek dokter hewan yang tidak mengantongi izin sehingga harus didorong untuk memiliki izin seperti perda yang telah dikeluarkan pemerintah daerah. Sebenarnya aturan-aturan di atas undang-undangnya, PP-nya, kemudian permentannya itu sudah ada. Ya, untuk terkait dengan dokter hewan juga begitu. Ya, sebenarnya sosialisasi terus kita lakukan, kemudian dokter hewan baru ini yang muncul, yang masih ada persoalan administrasi di masalah surat kompetensi, ya, surat tanda registrasi veterinarnya, kemudian kompetensinya dari Perhimpunan Dokter Hewan. Data Pemkot Palembang, jumlah pasien hewan di Puskesmas Hewan di Kecamatan Gandus selama tahun 2018 sebanyak 5.000 pasien. Perda Kota Palembang nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan terdiri dari 55 pasal dan 11 bab, mengatur mulai dari sumber daya hewan hingga ketentuan pidana hewan. Bram Anhar, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Unjuk rasa ribuan karyawan yang mengadukan nasib masa depan PT Mitra Organ ke Pemkab Oku baru-baru ini dinilai bukan langkah yang tepat, sebab Mitra Organ tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah. Karyawan Mitra Organ yang mengadukan nasib keberlangsungan perusahaan sawit ke Pemkab Oku bukan langkah yang tepat. Hal ini disampaikan langsung PLT Dirut Mitra Organ Nopinsa Indra usai melakukan pertemuan dengan Bupati di kantor Pemkab Oku kemarin. Nopinsa sendiri mengaku Pemkab tidak punya kaitan dengan Mitra Organ lantaran perusahaan ini adalah milik BUMN. Dirinya meyakinkan bahwa pihak manajemen termasuk pemegang saham tidak berhenti berbuat yang terbaik dan memikirkan bagaimana caranya agar Mitra Organ ini bangkit lagi. Untuk itu dirinya meminta para karyawan Mitra Organ untuk bersabar dan memahami kondisi sulit yang sedang dialami perusahaan. Jika ini terus bergejolak, menurut Nopinsa, kondisi ini akan menurunkan keyakinan para investor. Kurang pas lah. Kurang pas kan memang diizinkan secara aturan. Kenapa mereka menganggap Pemda bisa menolong, Pak? Nah itu saya juga bingung karena sebenarnya kan ini kita BUMN ya. Iya. Sebenarnya kami itu nggak berhenti, yang saham juga nggak berhenti untuk terus memikirkan gimana caranya Mitra Organ ini balik lagi. Ini bukan kayak perusahaan bengkel tek ganti pasang ini terus jalan ngebut lagi kan. Iya. Tapi ini proses namanya juga tanaman. Meskipun kondisi Mitra Organ saat ini sedang di ujung tanduk, PLT Dirut Mitra Organ meyakinkan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja bagi para karyawan. Pihaknya juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Muhammad Wiwin, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, sejak sepekan terakhir harga bawang di pasar mingguan Jalan Naskah 3 Palembang mengalami kenaikan mendekati 100% per kilogramnya. Untuk harga bawang merah di kalangan Jalan Naskah 3 Palembang mengalami kenaikan yang cukup tinggi bahkan hampir 100%. Harga bawang merah Rp48.000 dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Pedagang mengaku jika kenaikan telah terjadi sejak beberapa minggu terakhir. Dampak dari naiknya harga tersebut, omset jumlah penjualan pedagang mengalami penurunan. Bawang tersebut didatangkan dari Jawa Tengah, Brebes. Kenaikan bawang ini disebabkan karena di Brebes sedang mengalami musim penghujan. Bawangnya sudah
stoknya sudah kosong. Banyak yang padam metunya. Oke, kalau yang dari Brebes bawang merah berapa? Kilonya 46-48. 46-48. Nah, kalau bawang putihnya? Bawang putih 32. 32. Nah, kalau bawang dari Padangnya ada berapa? 38. Ditambahkan Neni, untuk kenaikan bawang putih tidak terlalu tinggi, kisaran Rp30-32.000 per kilogram. Sebelumnya antara Rp26.000 sampai Rp28.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah dari Padang kisaran Rp38.000 per kilogramnya. Muslimin Umar, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, di tengah himpitan ekonomi keluarga saat ini, tidak sedikit warga kota Palembang terpaksa berjualan di bawah jembatan Ampera. Meskipun bisa membawa uang kurang dari Rp100.000, tetapi sudah cukup untuk menghidupi keluarga. Sejak pukul 2 siang, puluhan pedagang mulai menghampar barang dagangannya di bawah jembatan Ampera seberang Ilir Palembang. Meskipun sebetulnya area ini tidak diperbolehkan untuk berjualan, namun tetap dimanfaatkan para pedagang, mulai dari pakaian bekas, tas, sepatu, dan sandal hingga sayur mayur. Menurut beberapa pedagang yang enggan dipublikasikan, mereka sudah beberapa kali diusir, namun begitu petugas pergi mereka kembali beraktivitas. Karena mereka menganggap lokasi ini cukup strategis untuk menjajakan barang dagangannya, meski harus rela bayar retribusi kebersihan dan juga keamanan. Diakui berjualan seperti ini terpaksa dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena bagi pedagang kecil yang hanya membawa beberapa lembar pakaian bekas yang sebagian dibeli dari pedagang sekitar untuk dijual kembali. Karena setiap hari terkadang hanya bisa membawa pulang 30 hingga Rp50.000. Meski demikian, aktivitas seperti ini terus dilakukan demi memenuhi kebutuhan dapur, anak sekolah, bayar listrik, dan bayar kontrakan. Tajri Hakim Syahimi, Tim Liputan, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Selatan hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sumatera Selatan hari ini, dan kini kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, Goyang Dangdut atau Goda yang merupakan salah satu program unggulan TVRI Sumatera Selatan besok pukul 9 sampai pukul 10 akan disiarkan langsung dari halaman kolam renang Garuda Kodim 0418 Palembang. Itu sudah perkenalan saya 1992. Siaran langsung Goyang Dangdut atau Goda, program siaran TVRI Sumatera Selatan ini bekerjasama dengan Persit Kartika Chandra Kirana, KCKPD 2 Sriwijaya. Goda yang berkolaborasi dengan panggung prajurit ini akan menjadi hiburan dan tontonan menarik, karena ini juga bertepatan dengan memeriahkan hari ulang tahun ke-73 Persit Kartika Chandra Kirana dan HUT BUMN RI. Kasister Korem 044 Gapo, Letkol Infantri Imam Priharsono mengatakan ada banyak kegiatan dan momen memaknai HUT ke-73 Persit KCK ini seperti bakti sosial, berobat gratis, dan pasar murah, termasuk panggung hiburan bekerjasama dengan TVRI Sumatera Selatan. Kasdim 0418 Palembang Mayor Infantri Banu Tricahyono pada pemantapan dan persiapan setting peralatan silang Goda dan panggung hiburan TNI mengatakan kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan TVRI ke depan terus akan ditingkatkan, dan melalui program siaran TVRI seperti Goyang Dangdut ini, masyarakat tentunya dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan TNI dan momen ini dapat dimanfaatkan masyarakat. Kita melaksanakan kegiatan HUT Persit digabung dengan hari ulang tahun BUMN RI. Di dalam hal ini untuk wilayah Korem 044 Gapo sudah ditunjuk salah satu BUMN yang ada di sini. Kan ada rekanan lain atau pihak lain, swasta maupun dari pemerintah provinsi, yang bisa mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Selama ini setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Kodim 0418 Palembang dengan TVRI berjalan dengan sangat baik. Publikasi kepada masyarakat harus semakin kita tingkatkan, kerjasama juga harus semakin kita tingkatkan di berbagai macam kegiatan, baik itu kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan, supaya masyarakat khalayak ramai tahu bahwa apa yang kita kerjakan semuanya untuk demi bangsa dan negara. Antoni DP sebagai produser pelaksana Goda mengatakan, tayangan Goda kali ini berkolaborasi dengan panggung hiburan TNI sebagai bentuk jalinan kerjasama sekaligus lebih memperkenalkan ke masyarakat
mengenai program TVRI yang merupakan media pemersatu bangsa. Kita mencoba mengenalkan acara Goda kita keluar, supaya acara kita lebih mendekat lagi. Makanya kita mendekat di TNI, karena TNI kan dengan Raya kan sangat mendekat. Makanya kita dengan Goda ini kita mencoba mengenalkan acara kita keluar, sekalian kita membuat acara kita ini, acara Sumatera Selatan ini dikenal di seluruh Sumatera Selatan. Kegiatan goyang dangdut dan panggung hiburan ini juga salah satu wujud kepedulian dan rasa tanggung jawab sosial TNI terhadap kondisi kehidupan masyarakat. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, acara Cepat Tepat kembali tayang di TVRI Sumatera Selatan sebagai upaya ikut mencerdaskan anak bangsa dan media pembelajaran siswa serta hiburan yang berkualitas. Acara Cepat Tepat yang dulunya pernah ada dan menjadi andalan siaran di TVRI Sumsel kini kembali tayang dan khusus untuk siswa SMP dan SMA sederajat. Hari ini acara Cepat Tepat tingkat siswa SMA sederajat kembali tayang dengan 3 peserta. Pada tahap awal SMK Negeri 3, SMA Negeri 3, dan SMA Negeri 10 Palembang. Keseruan masing-masing peserta terlihat saat mengumandangkan yel-yel yang cukup antusias. Kepala TVRI Sumsel Rajab Siregar menegaskan program ini kembali tayang untuk memberikan kesempatan kepada siswa SMP dan SMA dalam berkompetisi dan bersaing secara sehat, sekaligus menampilkan atraksi yang dimiliki sekolah. Untuk itu TVRI akan bekerja sama dengan dinas instansi, BUMN, BUMD di Sumatera Selatan. Jadi program ini sengaja kita create bagus, kita menghadirkan dari seluruh sekolah baik tingkat SMP maupun SMA. Nantinya kita harapkan program ini bisa berkelanjutan dengan baik setelah kita coba berupaya untuk melakukan peningkatan kerjasama dengan instansi-instansi terkait. Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo sangat mendukung acara ini sebagai ajang untuk pembelajaran siswa dan masyarakat, sekaligus menunjukkan kreativitas siswa dengan atraksi hiburan yang mengena di hati masyarakat. Acara ini akan selalu diperbaiki sehingga menjadi tontonan yang ditunggu masyarakat. Pimpinan cabang Bank BJB Rudi Chandra juga akan terus mendukung acara ini karena acara ini merupakan media pembelajaran dan hiburan bagi siswa dengan harapan acara Cepat Tepat akan semakin diminati masyarakat. Ya kalau melihat persiapannya kan sudah oke nih, tinggal mungkin nanti terus-menerus kita bicarakan agar format atau penampilan atau yang tampak di layar kaca para pemirsa ini lebih atraktif sehingga penontonnya yang di rumah, khususnya di daerah-daerah yang bisa dijangkau oleh TVRI itu bisa selain bisa ikut belajar, tapi juga menikmati ini sebagai salah satu media belajar dan hiburan. Kami akan senantiasa mensupport acara ini, di mana kami berada dan istilah kami sebagai menjalankan visi Bank BJB terutama di daerah Sumsel. Program acara Cepat Tepat ini akan mampu menjadi tayangan konten lokal TVRI Sumsel yang digemari masyarakat. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Beralih ke informasi seputar ujian nasional, saudara, diberlakukannya soal yang berdaya nalar tinggi atau high order thinking skills pada ujian nasional menimbulkan keluhan di kalangan peserta. Alasan utama diberlakukannya soal-soal yang berdaya nalar tinggi dalam ujian nasional bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa secara internasional. Sayangnya kebijakan yang diberlakukan secara bertahap ini menimbulkan banyak keluhan dari peserta ujian nasional sehingga muncul sejumlah kritik terhadap kebijakan tersebut. Salah satu kritik dilontarkan Mirza Fansuri. Menurut pengurus PGRI Sumatera Selatan ini, untuk menyamakan standar pendidikan di tanah air dengan standar pendidikan internasional tidaklah mudah, apalagi Republik ini mempunyai filosofi sendiri. Untuk menyamakan standar pendidikan dalam negeri dengan standar pendidikan internasional, maka guru-gurunya pun harus memiliki kualifikasi internasional. Pemerintah itu nanti dululah standar-standar ini seperti ini.
perhatikan dulu guru-guru ini Pak, cukup atau tidak. SDM kita ini mendukung apa tidak, sarana dan prasarana mendukung apa tidak. Pak Menteri itu turun ke desa, lihatlah dulu SMA di tengah sungai, di atas rawa, di kaki gunung, di ngarai. Standar nasional apa? Ya perkotaan bisa mendukung, pedesaan apa iya? Pendapat serupa juga diungkapkan I Gede Mandira. Menurutnya, soal-soal yang bersifat HOTS ini harus diajarkan terlebih dahulu, tidak dapat langsung diujikan. Ini harus dilatihkan bagi guru untuk dalam pembelajaran, sehingga kata orang Jawa tidak ujuk-ujuk langsung diujikan. Jadi dibelajarkan dulu, anak diajari bagaimana belajar berpikir tingkat tinggi, yaitu creativity, kemudian berpikir kritis, communication dan collaboration, baru diujikan. Pemberlakuan soal-soal HOTS yang menyulitkan siswa ini mengacu kepada PISA, Program for International Students Assessments, sebuah survei internasional di bidang literasi, matematika, dan sains, di mana Indonesia berada di urutan bawah. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Palembang. Kegiatan ekstrakurikuler pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka penting dalam upaya membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Kegiatan ekstrakurikuler Paskibraka di SMP Negeri 9 Palembang terus dilakukan dalam upaya membentuk karakter siswa, utamanya kepemimpinan, rasa solidaritas, dan tanggung jawab yang tinggi. Mengingat karakter siswa penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk di SMP Negeri 9 Palembang, anggota Paskibraka Angkatan ke-15 periode 2019-2020 terdiri dari 28 siswa kelas 7 dan kelas 8. Kepala SMP Negeri 9 Palembang, Haja Hastia mengungkapkan, pengukuhan Paskibraka diawali dengan penyeleksian dari 19 kegiatan ekstrakurikuler. Penyeleksian dilakukan oleh guru dan pelatih dari luar. Dengan mengikuti Paskib ini, bukan hanya latihan fisik saja, melainkan bisa membentuk karakter mereka menjadi lebih baik. Kita laksanakan pelantikan Paskibra, karena Paskibra ini adalah salah satu ekskul yang ada di SMP 9 Palembang, yang mana ekskul di SMP 9 Palembang ini ada 19 ekskul. Di antaranya ini adalah Paskibra. Ini angkatan keberapa Bu yang di ke-15? Ya, ke-15 dan periode 2019-2020. Salah seorang anggota Paskibraka, Moza, mengaku senang bisa bergabung di ekskul Paskibra dan bisa berbaur dengan teman. Ia berharap kedepannya bisa menjadi pembawa baki bendera pusaka pada 17 Agustus. Perasaannya itu senang, terus pilih Paskib karena biar bisa jadi lebih mandiri, terus biar bisa jadi baki pas 17 Agustus, biar bisa naik bendera di Istana Negara. Muslimin Umar, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Isra Mi'raj mengandung pesan sekaligus makna yang begitu luar biasa. Tidak hanya umat Islam, bahkan semua umat beragama juga punya hak untuk menikmati hikmah dari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Makna yang terkandung dalam peristiwa Isra Mi'raj hendaknya benar-benar dapat menjadi bagian ke dalam kehidupan umat Islam sehari-hari. Peristiwa yang dialami Nabi akhir zaman yang mengemban mandat dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia. Tentu dalam setiap peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW tidak lantas berhenti pada peristiwa tersebut. Justru peristiwa seperti ini terdapat pesan tersirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimaknai melalui berbagai cara yang dilakukan oleh manusia. Ustadz Taufik Hasnuri ketika memberikan ceramah mengenai peristiwa Isra Mi'raj di Masjid Hidayatullah, Kelurahan Tanah Mas, Talang Kelapa, Banyu Asin, menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari peristiwa ini sebagai umat Islam hendaknya kita patut melakukan perbuatan baik, terutama dalam perintah sholat 5 waktu. Ustadz Taufik juga mengajak jemaah masjid untuk selalu berbuat kebaikan, terutama melakukan sedekah. Kalau tidak mampu banyak, sedikit pun sudah bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang cepat kejiwaan adalah pahala sedekah. 1 bandingannya 700. Bukan sedikit. Dan
uji wong tembak tergantung di kapal. Kalau kapalnya besar, ombaknya. Kalau kapalnya kecil, ombaknya kecil. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Dan saudara, kini kita ikuti informasi dalam segmen olahraga. Saudara, untuk mendapatkan atlet baru yang berbakat, KKI Sumsel menggelar Open Turnamen dan Kejurda Piala Abdul Aziz tahun 2019 yang diikuti 920 peserta dari usia dini hingga senior. Ratusan atlet karate dari 28 kontingen di Sumbaksel mengikuti kejuaraan daerah dan open turnamen karate yang memperebutkan Piala Abdul Aziz. Kejurda dan open turnamen yang diikuti 920 peserta dari kategori usia dini, pra-pemula, pemula kadet, junior dan senior yang berasal dari kabupaten kota se-Sumsel dan luar provinsi Sumsel ini. Kejurda dan open turnamen karate diharapkan dapat menggali bakat dan potensi atlet daerah, khususnya Sumatera Selatan, untuk dapat berlaga di ajang kejuaraan nasional bahkan internasional. Kejurda ini kita menggali bakat dan potensi seluruh atlet-atlet daerah yang Sumatera Selatan untuk ke depan bisa bertanding juga, nanti melalui ini juga akan bisa bertanding, kita persiapkan untuk kejuaraan nasional. Kejuaraan yang merupakan agenda tahunan KKI ini digelar selama 2 hari di Gor Dempo Jakabaring dengan antusias peserta yang sangat tinggi. Para peserta bahkan berasal dari luar Sumsel seperti Bengkulu dan Lampung. Turnamen kali ini alhamdulillah luar biasa. Pesertanya 920 peserta yang di beberapa kabupaten kota. Ada yang dari luar Sumsel ya? Dari luar Sumsel ada kabupaten, ada provinsi Bengkulu, ada Lampung. Bagi atlet yang meraih juara dalam kejurda dan open turnamen Piala Abdul Aziz 2019 akan mendapatkan medali, piagam penghargaan dan piala tetap. Romeko, Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, bek tengah berpengalaman Bruno Kasmir mengaku senang dapat bergabung dengan Sriwijaya FC. Ia berjanji akan membawa Sriwijaya FC ke Liga 1 kembali tahun depan. Bruno Kasmir sekarang berusia 38 tahun, namun tidak ada yang meragukan kekuatan fisik dan pengalamannya dalam menjegal penyerang-penyerang lawan. Bruno Kasmir dinilai masih sangat mampu untuk bermain di tengah kerasnya Liga 2 tahun 2019 ini. Manajemen Sriwijaya FC dan tim pelatih sudah setuju untuk mengontrak bek naturalisasi asal Kamerun ini untuk 1 musim. Bruno berjanji akan membawa tim Sriwijaya FC kembali ke Liga 1 tahun 2020 mendatang. Bruno Kasmir siap untuk menjaga daerah pertahanan Sriwijaya FC dari penyerang-penyerang lawan dan siap memimpin rekan setimnya yang lebih muda dari lini belakang. Ya, aku sangat senang gabung tim besar seperti Sriwijaya. Saya sangat semangat. Kita sama-sama bisa bawa Sriwijaya tempat dia di Liga 1. Meski kondisi fisik Bruno Kasmir masih sekitar 40%, namun Bruno berjanji akan memulihkan kondisi fisiknya hingga mencapai 100%. Ahmad Maris, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Selatan hari ini. Anda masih menyaksikan Sumatera Selatan hari ini, saudara, dan kini kita ikuti informasi selanjutnya. Satuan Polisi Pamung Praja Kota Palembang melakukan penertiban dan mengangkut meja dan lapak para pedagang Jalan Ayani, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Meski sudah diperingatkan petugas, namun para pedagang tetap berjualan di trotoar yang biasa digunakan untuk masyarakat pejalan kaki. Satpol PP Kota Palembang melakukan tindakan dengan menyisir lapak pedagang kaki lima yang berada di atas trotoar maupun di atas parit.
Kebanyakan para PKL membuka lapak dagangannya di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Saat jam sibuk di kawasan ini mengalami kemacetan karena adanya pedagang maupun kendaraan yang parkir sembarangan hingga membuat akses jalan menyempit. Petugas pun mengangkut lapak pedagang berupa meja dan kursi, sedangkan barang dagangannya dibiarkan dibawa pulang. Heri Apriyadi, Kasih Operasional Satpol PP Kota Palembang menjelaskan, pihaknya sudah terlebih dahulu melakukan himbauan kepada para pedagang. Setelah waktu yang ditentukan, para pedagang masih membandel hingga petugas terpaksa menyita lapak pedagang. Tertiban ini rutin kita lakukan karena juga banyak pengaduan dari masyarakat para pedagang yang menggunakan badan jalan di atas trotoar terus di fasilitas umum, sehingga kita lakukan penertiban hari ini agar lebih rapi dan lebih tertib. Satpol PP Kota Palembang juga akan terus memantau lokasi tersebut hingga tidak ada lagi pedagang yang membuka lapak sembarangan. Jeffrey Aliansyah, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Saudara, apa jadinya jika aliran sungai dalam kota Palembang dipenuhi tanaman liar dan eceng gondok sepanjang hampir 300 meter? Hal ini tentu dapat menyebabkan banjir jika hujan tiba. Kota Palembang yang dikelilingi sungai dan anak sungai menjadi dilema jika aliran sungai kotor dan tidak terjaga kebersihannya. Seperti yang terlihat di Lorong Pakjo Ilir Barat 1 atau tepatnya Sungai Sahang Palembang, aliran sungai banyak ditumbuhi tanaman liar dan enceng gondok. Menurut Joni, warga sekitar, pemerintah Palembang melalui pihak terkait pernah melakukan pembersihan terhadap aliran sungai ini. Namun itu sudah lama dilakukan dan kini enceng gondok dan tanaman liar mulai tumbuh kembali. Joni menambahkan jika hujan turun dengan intensitas tinggi, air akan terhambat dan meluap ke rumah warga terutama yang berada di bantaran sungai, sehingga menyebabkan banjir. Karena di rumah ini ya galak macet, tempat mertua aku dulu galak macet kan, galak banjir kadang. Di sini juga banyak galak sampai naik ke pucuk situ. Ya. Jadi banjir dari RT ya. Seharusnya ya pendapatnya kan seharusnya RT itu melalui ini kan dikontrol, lapor ke camat kan langsung ke lurah, ada gotong royong istilahnya. Biasanya galak gotong royong yang memang sudah-sudahnya. Ini tidak tahu udah anu lagi istilahnya. Tidak pernah diaduk lagi ya. Kapan dibersihkan dari kuburan itu lah, dari simpang tiga situ lah mulai dikeruk kadang. Jika dibiarkan, tanaman liar seperti enceng gondok dan rumput dapat tumbuh subur dengan cepat sehingga di dalam saluran air atau sungai. Ini dapat berakibat fatal karena menyumbat air yang mengalir sehingga dapat menyebabkan banjir, apalagi jika Ini dapat berakibat fatal karena menyumbat air yang mengalir sehingga dapat menyebabkan banjir, apalagi jika musim penghujan seperti saat ini. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita dalam Sumatera Selatan hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, akhirnya saya Nata Persada harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan seluruh tayangan yang ada di TVRI Sumatera Selatan, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Thank you.